Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus cybercrime di Indonesia. Pertama-tama, ya, di sini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sini saya Tri Dermawan. Dan saya Ardian Skrinanda. Untuk materi tetap dan di sini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada definisi cybercrime, yang kedua ada kasus-kasus cybercrime di Indonesia, yang ketiga kasus cybercrime dengan mengintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, yang keempat jenis pengolongan cybercrime, yang kelima cybercrime dalam perundang-undangan Indonesia, yang keenam permasalahan dalam penyidikan terkait cybercrime. Nah, untuk pembahasan pertama itu definisi cybercrime. Menurut Gregory pada tahun 2005, cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasikan komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan pada para hacker dan script kidders untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Nah, yang kedua, kasus-kasus cybercrime di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu situs web Telkomsel menampilkan kata-kata kasar. Nah, Telkomsel di kertas mengubah halaman depan dengan kata-kata kasar. Kerentralian keamanan terungkap, mempengaruhi reputasi. Perlu perbaikan cepat untuk memulihkan citra sebagai penyedia terpercaya. Nah, ada juga beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu data pengguna Tokopedia bocor di dark web. Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, alami kebocoran data besar. 91 juta pengguna, 7 juta penjual terjual di dark web. Diduga dari kerentanan sistem cloud, menyoroti urgensi perlindungan data kuat bagi perusahaan e-commerce. Selanjutnya, situs web Tempo down. Situs berita terkemuka Tempo diserang cyber mengakibatkan ketidakbisaan akses dan kerugian finansial. Perlu tindakan cepat, pulihkan situs dan perkuat keamanan untuk mencegah serangan serupa. Yang selanjutnya, serangan ransomware pada Bank Indonesia. Nah, BSI yaitu Bank Syariah Indonesia diserang hacker Rusia. Lockbit lumpuhkan server 5 hari. Klaim curi 1, terabyte data pribadi. Lockbit ancam bayaran atau jual data ke dark web. Serangan ransomware terbesar di Indonesia menekankan pentingnya tingkat keamanan cyber. Selanjutnya yaitu materi tentang kasus cybercrime dengan mengintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Kasus cybercrime dengan mengintegrasikan nilai-nilai dengan Islam yang pertama yaitu serangan ke tiket.com dan CityLink. Menyadari nilai-nilai keadilan, perusahaan terlibat perlu memastikan keamanan sistem mereka agar tidak merugikan pelanggan dan masyarakat. Prinsip amanah juga perlu ditekankan untuk menjaga data pelanggan dengan baik. Selanjutnya yaitu situs web Telkomsel menampilkan kata-kata kasar. Dalam perspektif Islam, penghormatan terhadap orang lain adalah. Selanjutnya yaitu situs web Telkomsel menampilkan kata kasar. Kata perspektif Islam, penghormatan terhadap orang lain adalah nilai penting. Pelaku serangan perlu menyadari bahwa tindakan mereka merugikan dan melanggar nilai-nilai kesopanan yang dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya, data pengguna Tokopedia bocor di dark web. Perlindungan data pribadi dianggap sebagai amanah yang perlu dijaga. Perusahaan tersebut seperti Tokopedia harus memastikan bahwa sistem keamanan mereka sesuai dengan nilai-nilai keamanan dan integritas yang diajarkan dalam Islam. Selanjutnya yaitu situs web Tempo down.
Dalam menghadapi serangan cyber, nilai-nilai kesabaran, kejujuran, dan ketekunan dapat menjaga landasan. Tempo perlu menjaga integritas dan kejujuran dalam memulihkan situs web mereka, mencerminkan nilai-nilai moral Islam. Selanjutnya yaitu serangan ransomware pada BSI. Islam mengajarkan nilai keadilan dalam transaksi finansial. Dalam menghadapi ancaman ransomware, BSI dapat menekankan pada nilai-nilai tanggung jawab, keamanan, dan integritas dalam melindungi data nasabah dan kepentingan finansial. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ardian Zulfinanda. Pada Ardian, silakan. Bella di sini saya akan menjelaskan jenis dan penggolongan cybercrime. Nah, ini ada beberapa jenis dan penggolongan cybercrime, yaitu adalah kejahatan kerah biru. Nah, kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, dan pembunuhan. Lalu adalah kejahatan kerah putih. Yang pertama adalah cyber piraki, yaitu pengguna teknologi komputer untuk mencetak ulang dan mendistribusikan informasi atau software. Yang kedua, cyber enterprise, yaitu pengguna teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang ketiga itu cyber vandalism, yaitu pengguna teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Yaitu penyerangan individu. Jenis kejahatan ini dapat ditunjukkan kepada orang yang memiliki sifat tertentu, seperti contohnya adalah pornografi, cyberstalking, atau cyber trespass. Selanjutnya adalah cybercrime menyerang hak milik atau agen properti. Nah, di cybercrime ini dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contohnya yaitu seperti misalnya pengaksesan komputer yang tidak sah melalui cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah, atau pencurian informasi. Lalu adalah cybercrime penyerang pemerintah atau against government, yaitu dilakukan dengan tujuan khusus penyerang terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya cyber tersebut memiliki ancaman teroris yang tindakan mengancam pemerintah, termasuk juga cracking ke situs resmi pemerintah, situs militer. Selanjutnya poin kelima yaitu cybercrime dalam Perundang-Undang Indonesia. Nah, dalam cybercrime Perundang-Undang Indonesia kita dapat melihat beberapa KUP undang-undang yang akan dilakukan dalam pelanggaran tersebut, yaitu illegal access. Nah, illegal access ini tidak sah terhadap sistem komputer, belum diatur secara jelas dengan perundang-undangan Indonesia. Sementara ini pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999 dapat diterapkan. Pasal ini melarang perbuatan tanpa hak terhadap akses jaringan dan jaringan khusus telekomunikasi. Pelanggaran pasal 22 dapat dikenai pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda 600 juta. Lalu ada data interface dan sistem interface. Nah, data ini belum diakomodasi dalam pasal 38 Undang-Undang Telekomunikasi karena belum dapat menjangkau interface yang dikenal dengan cybercrime. Dapat perbuatan dalam sistem interface tersebut mengakibatkan kerusakan pada komputer pada pasal 406 ayat 1 KUP yang diterapkan sebagai perbuatan tersebut. Lalu ada illegal interception atau interupsi tidak sah terhadap operasional komputer. Sistem dan jaringan komputer dapat dikenai pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun atau pasal 56 Undang-Undang Telekomunikasi. Selanjutnya pencurian data. Pencurian data belum diatur secara khusus dapat terkait dengan illegal access, data leaks, espionage, identity theft, dan fraud. Pada tingkat sementara, pasal 362 KUP bisa diterapkan jika dianggap sebagai pelanggaran hak pribadi dan perbuatan pidana oleh para ahli hukum. Selanjutnya adalah pencurian data terkait dengan illegal access data, espionage, identity theft, dan fraud. Sementara ini, pasal 362 KUP dapat diterapkan
jika dianggap pelanggaran hak pribadi dan perlu benar oleh ahli hukum. Selanjutnya adalah permasalahan dalam penyelidikan terhadap cybercrime. Nah, dalam kemampuan penyelidik kita dapat memahami dalam sistem komputer atau internet yang akan menguasai komputer dalam pemahaman hacking, serta terbatas dalam menyidik kasus cybercrime. Faktor penentunya melibatkan seperti kurangnya pengetahuan teknis, pengalaman, dan pendidikan khusus. Selanjutnya ada alat bukti. Maksud dari alat bukti ini adalah akan apapun yang akan dihadapi oleh penyidikan cybercrime, antara lain yang berkaitan dengan kejahatan cybercrime itu sendiri. Lalu ada fasilitas komputer atau forensik untuk membuktikan jejak-jejak para hacker dan pre-hacker dalam melakukan aksinya, terutama yang berhubungan dengan program-program data komputer. Lalu akan menandai sebuah data-data digital, serta mereka menyimpan bukti-bukti berupa soft copy, image, program, dan sebagainya. Dalam hal ini, Polri masih belum mempunyai fasilitas komputer forensik yang memadai. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.